Halo teman-teman, welcome back to podcast Healthy Lifestyle. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan para ahli dari bidangnya karena program ini merupakan kerjasama antara UBTV dan Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Dan di episode kali ini spesial kita akan bahas serba-serbi after Ramadan. Nah, kira-kira teman-teman habis makan nastar dan kastengel itu benar-benar happy habis lebaran atau malah badannya lebaran? Langsung aja nih kita bahas tentang pola hidup sehat after lebaran bersama dengan Dr. Jody. Halo dokter. Halo Mbak Nisa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Mbak Nisa gimana? Alhamdulillah sehat juga dok. Iya. Sip. Sudah berapa banyak halal bihalal yang dihadiri? Waduh, tidak terhitung jumlahnya. Iya, tidak terhitung jumlahnya Mbak. Nah ini, baik kita ataupun teman-teman dan pemirsa ini juga kayaknya sedang mengalami banyak halal bihalal. Nah ini yang mulai bikin khawatir dok. Ramadan udah di stop gitu ya, direm makmumnya, terus tiba-tiba lebaran lah kok malah lost doll gitu ya bahasanya. Nah ini yang membuat akhirnya kita merasa ketar-ketir. Apa jangan-jangan habis Ramadan ini bukannya tambah sehat, kok muncul penyakit baru? Gimana dok melihat fenomena seperti ini? Jadi memang karena libur lebaran itu kan 2 mingguan ya Mbak ya, termasuk lumayan lama. Nah ini kan otomatis juga masyarakat akan berubah pola hidupnya. Yang pertama mungkin dari makanannya akan berubah. Jadi yang biasanya kemarin sudah puasa ya, makannya sudah betul-betul dijaga setelah lebaran dan libur. Nah langsung semua makanan dimakan. Nah jadi sudah tidak menjaga pola makannya lagi. Lalu yang kedua itu juga dari istirahat. Nah ini istirahatnya berubah juga, Mbak. Pengaruh dok ke kesehatan? Pengaruh, iya. Jadi kalau istirahatnya kurang, apalagi pada saat mungkin ada yang mudik, ada yang menjamu tamu, terus ada yang liburan ke rumah saudara atau keluarga, lebih banyak ngobrol sama keluarganya kan otomatis family time. Nah itu sampai lupa waktu untuk tidur malam lah. Kadang tidurnya bisa sampai di atas jam 12 malam, pokoknya tengah malam. Nah ini bisa kurang tidur. Lalu terkait minum, lah ini minumnya juga bisa kurang Mbak. Nah harusnya kan kok minum itu sehari 8 gelas atau 2 liter per hari. Iya. Nah biasanya mungkin perjalanan mungkin jalan-jalan ke luar kota atau mungkin lagi mudik atau mungkin jalan-jalan untuk refreshing ya atau liburan lah ya. Nah itu biasanya minumnya kan otomatis nggak akan sebanyak pada saat biasanya kan, karena jaga takutnya, takut beser. Jadinya bisa berkurang minumnya, mengganggu ke tubuhnya juga. Lalu pasien-pasien yang sudah menderita penyakit kronik, nah ini kayak hipertensi, diabetes mellitus, dengan hiperkolesterolemia, kolesterolnya tinggi. Nah ini takutnya lupa bawa obat biasanya itu. Nah kalau lupa bawa obat, nah ini bisa tidak terkontrol penyakitnya. Seperti itu. Terus datang ke dokter Jody, dok. Pusing-pusing dokternya. Nah yang air mineral tadi 8 gelas tuh boleh variasi nggak? Kayak minum manis-manis, jus, atau semua harus air putih gitu? Ya memang idealnya itu air putih. Ya tapi tetap boleh minum manis boleh karena tubuh kita kan tetap membutuhkan asupan karbohidrat, glukosa, asupan gula. Nah kalau misalkan tidak minum manis ya nanti malah lemes. Cuman tidak semuanya 8 gelas itu semuanya manis. Ya jadi mungkin dari 8 gelas itu 1 gelasnya manis ya sisanya air putih. Jadi bisa diselang-seling gitulah. Teman harus lebih banyak minum air putihnya. Soalnya teman-teman Gen Z kan suka ngopi dong. Nah itu enak Mbak. Akhirnya banyak ya, banyak kopi-kopi kan. Kopi-kopi yang macam-macam dan enak-enak. Benar. Nah ini kan tadi kita bahas gejala dan beberapa kemungkinan. Tapi yang beneran datang ke dokter ini yang sampai bener-bener after lebaran ngerasain beberapa penyakit tuh ada beneran nggak sih dok? Ada. Beneran nih? Iya. Paling banyak itu rata-rata berat badannya naik Mbak. Ya terus yang kedua biasanya mengeluh nyeri di belakang kepala. Kenapa itu dok? Pada saat diperiksakan ternyata kolesterolnya tinggi. Nah ini terkait dari makanannya yang enak saat lebaran itu. Santan-santanan, goreng-gorengan, jeroan, itu. Pas diperiksa kolesterolnya tinggi. Udah gitu tidak bawa obat pada saat liburan. Ya, nah itu yang periksa usianya apa yang sudah memang
punya bawaan penyakit atau mungkin malah ada yang masih muda kayak kita dok. Ada, ya. Kayak kita. Memang kebanyakan itu yang sudah rutin kontrol ya, biasanya penyakit kronik. Tapi juga ada beberapa yang masih muda juga Mbak. Iya, justru yang masih muda itu mengeluhnya biasanya pencernaan, gangguan pencernaan. Ya, perutnya sakit, ulu hati sakit. Setelah saya gali, tanya-tanya ternyata makannya tidak teratur dan tidak terkontrol. Kebanyakan makan pedas. Nah, itu sampai akhirnya pengaruh ke gangguan MA atau gangguan asam lambung. Ya. Ini berarti kalau penyakitnya beda-beda, solusinya juga beda-beda dong ya? Beda-beda, ya. Terus gimana itu dok? Ini kan udah kadang variatif banget ini ya. Variatif. Masalahnya kurang lebih sama gara-gara makan enak gitu ya. Efeknya lah ya kok kemana-mana. Dok. Nah, jadi kita harus menjaga pola hidup sehat setelah liburan Lebaran. Nah, pertama dari apa? Ya jaga makannya. Mulai sekarang ya makannya jangan di-los kayak pas liburan kemarin ya. Jadi makannya harus teratur, tetap nggak apa-apa 3 kali sehari. Porsinya yang dicukupi. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Terus makannya harus gizi seimbang. Jadi ada asupan karbohidrat, ada asupan protein, ada asupan lemak sehat. Minumnya juga harus terjaga juga 8 gelas sehari ya. Jangan lupa sayur-sayuran sama buah-buahan. Nah, terus olahraga. Lah ini jadi selain jaga makan, olahraganya juga harus dikencengin lagi nih. Biasanya kemarin pas libur Lebaran libur juga olahraganya. Libur juga olahraganya, biasanya mungkin sudah rutin olahraga. Lah karena libur ya udah akhirnya happy ya karena namanya liburan ya. Akhirnya nggak olahraga. Nah, otomatis kan nggak ada yang dibakar tuh kalorinya. Jadinya berat badan mudah naik. Jadi kalau misalkan mau menjaga lagi pola hidup sehat ya ditambah dengan olahraga yang rutin. Minimal itu 30 menit sehari atau 150 menit dalam seminggu. Ya, nggak usah olahraga yang ngoyo. Awal-awal buat jalan ringan, jalan kaki ya. Pagi hari, terus itu sekitar 15-30 menit itu nggak apa-apa, bagus. Yang penting dari niatnya kita sendiri harus ada niat. Soalnya kalau cuman pingin-pingin aja tapi niatnya tidak terlalu tinggi ya, jadinya yang tidak segera tidak akan segera terrealisasi Mbak olahraga. Jadi intinya harus ada niat. Obat males untuk ngumpulin niatnya ini loh dok. Ya itu intinya memang harus ada niat dulu. Ya. Berarti olahraga simpel kayak jalan kaki walaupun nggak berkeringat nggak apa-apa gitu dok? Nggak apa-apa, yang penting itu ada aktivitas fisik. Ya jalan kaki ringan 15-30 menit sehari minimal itu sudah cukup. Lalu selain olahraga, nah tadi itu juga jaga pola tidur. Biasanya pengaruh dari pola tidur. Nah, kemarin kan liburan mungkin nonton Netflix atau mungkin nonton TV ya, TV sampai malam. Soalnya kan filmnya bagus-bagus waktu liburan ya. Jadinya biasanya bisa tidur sampai tengah malam ya. Atau mungkin lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga kan, karena mungkin ada yang di perantauan ya, terus ketemu sama kita. Karena tombol kangen ya, jadinya ngobrolnya lebih lama sampai lupa waktu. Nah itu terus media sosial. Nah ini jadi kalau misalkan kita tidur, lihat HP ya sambil scrolling media sosial itu nanti malah bisa kita susah tidur nanti Mbak. Serius dok? Iya, karena kebiasaan kan ada yang sinar blue light itu kan, sinar blue light lah itu bikin kita jadi nggak ngantuk lagi nanti. Makanya kalau misalkan mau tidur, usahakan jauhkan HP, jangan main HP. Ya, biar tidurnya bisa cukup. Nah, tidur cukup itu kalau tidurnya 7-8 jam tidur malamnya. Sehari. Ya, itu jadi memang jangan begadang lah intinya. Nanti pengaruh juga nanti ke peningkatan berat badan, penurunan metabolisme. Ini kayak saya tertampar sendiri dong. 7-8 jam itu harus utuh tidurnya atau boleh dicicil? Misalnya nanti tidur siang gitu. Oh, enggak, itu utuh malam hari. Ya, terus selain istirahat yang cukup ya. Nah, ini penjaga stres. Jaga pola stres. Nah, ini kalau kita pada saat habis libur Lebaran kan untuk mengumpulkan niat kembali melakukan aktivitas sehari-hari kan biasanya males kan, udah kelamaan libur jadinya besok udah kerja, besok udah gini itulah ini. Jadi memang harus siap untuk kembali lagi ke pola hidup normal kita sehari-hari memang gitu. Jadi ya memang mengumpulkan niatnya itu. Ya, terus ya kalau misalkan seminggu kita kerja ya. Nah,
usahakan ada waktu untuk me time atau ada waktu untuk ini apa refreshing. Healing, bahasa anak bener. sekarang. Wah. Anak sekarang bilangnya itu healing sebenarnya Mbak ya. Gen Jadi Z. tetap ya karena memang perlu untuk kesehatan mental. Ah. Ya biar tidak stres ya, tidak makin stres. Karena berkaitan juga stres dengan penyakit. Ya. Ternyata banyak ya dok ya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kirain cuma soal makan sama olahraga doang. Oh enggak. Tidur ngaruh, Iya. faktor stres ngaruh, Stres juga, olahraga ngaruh, Iya. banyak banget Iya. ya. Nah, ini nih ilmu baru nih buat teman-teman semua, apalagi yang masih muda jangan kebanyakan rebahan ya dok. Nah, Karena iya. aduh banyak tugas di Nah, kampus. Ternyata anak muda juga banyak ya yang berobat ke dokter. Banyak. Anak sekarang banyak yang berobat juga ke dokter sekarang ini. Ah ya, Iya. dokter Jody ini kan dokter spesialis penyakit dalam Penyakit toh. dalam, Nah, ya. harusnya anak muda harusnya ke dokter umum sih ya. Nah, ini berarti udah next level kan Nah, berarti sudah next sakitnya. level sakitnya ini. Iya. Oke, nah ini kan selama lebaran mungkin udah kadung akhirnya ke dokter. Tapi kalau kita pengen maintenance kesehatan kita terus menerus, perlu nggak sih kita tes kesehatan gitu dok? Kayak ke lab atau mungkin ke rumah sakit? Ya, gimana? perlu Mbak, perlu. Jadi kita perlu memeriksakan diri kesehatan secara berkala ke dokter. Oke. Karena kita bukannya mencari penyakit ya, tapi kita mengevaluasi diri apakah kita sakit atau tidak. Kalau memang ada sakit ya, contohnya misalkan kok sendi-sendi kram atau mungkin tengkuk sakit, leher sakit, terus dicekkan lab, dicekkan sama dokternya, ternyata kolesterol tinggi, asam uratnya tinggi. Nah ini ya memang harus segera diobati. Itu. Sendi ini karena asam urat dong? Iya bisa karena Wah. asam urat bisa, tapi biasanya Oke. pengaruhnya lebih banyaknya di kaki sih memang untuk nyerinya. Iya. Oke. Tuh, terus kalau misalkan pasien-pasien yang dengan penyakit kronik, ya kemarin lupa bawa obat ya. Nah, pada saat liburan lupa bawa obat, terus makannya tidak terjaga, datang, dicekkan lab, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, Oke. pasien hipertensi karena makan makanan jeroan, terus asin-asin, tekanan darahnya tiba-tiba tinggi. Nah itu ya jadinya kita yang ini memberikan obat dan edukasi ke pasien kemarin itu. Ubah Jadi ya, dosis nggak dok kayak gitu tuh? tergantung dari oke. pasiennya. Ya kalau misalkan pasiennya kemarin ternyata lupa minum obat ya berarti kan dari pasiennya sendiri kan ya, karena memang obatnya lupa dibawa, lupa diminum ya. Iya. Gitu. Oke baik. Nah kalau idealnya kita cek kesehatan tuh interval waktunya berapa kali dok? Ya, jadi idealnya kalau usianya udah di atas 40 tahun itu ya kalau medical check up tidak ada keluhan sama sekali ya idealnya 6 bulan sampai 12 bulan. Oke. Ya, tapi kalau masih di bawah itu ya bisa 1 kali per tahun. Oh Iya. oke. Nah tapi kadang nih teman-teman masih takut. Medical check up itu diapain? Dimasukin alat apa ke tubuh kita? Ini perlu Iya. nih ngedukasi ke teman-teman biar Iya. nggak takut-takut lagi. Iya, jadi medical check up kalau datang ya tidak ada keluhan sama sekali ya dalam kondisi sehat, biasanya tetap kita akan menanyakan, Oke. menganamnesa kita bilangnya, menanyakan terkait apakah ada keluhan, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, alergi dan lain-lain. Baru setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu ada laboratorium. Laboratorium apa? Bisa pemeriksaan darah, bisa pemeriksaan urin atau kencing. Lalu kita bisa, kalau perlu bisa lakukan pemeriksaan radiologi seperti foto ronsen atau mungkin USG perut. Itu tergantung dari kondisi klinis pasien masing-masing. Kan tiap orang beda-beda. Ya. Jadi tidak melulu harus perusahaan medical check up bakal dilakukan ini itu ya jadi jangan takut dulu. Iya. Film-film itu kan medeni ya dok ya, Iya, dan- masukin alat macam-macam ya, gitu ya. tidak semuanya kayak gitu tapi ya. Nah, karena kondisi klinis setiap orang beda-beda. Beda-beda, benar, Jadi lebih iya. baik konsul dulu ke dokter, jadi kita nggak salah paham kan. Benar. Paham. Jadi memang kita harus aware sama diri kita sendiri. Iya. Iya, jadi jangan tunggu sakit langsung periksa ke dokter. Jadi harus rutin secara berkala periksakan diri ke dokter. Ya tadi itu sesuai tadi yang saya jelaskan. Karena kalau misalkan nggak ketahuan ya tiba-tiba sakit, yang ada malah takutnya tambah parah kan karena nggak ketahuan tadi. Mending segera cek ketahuan ya udah segera diobati. Kalau memang nggak ketahuan ya berarti alhamdulillah kan berarti sehat itu. Ya. Belum ketahuan. Iya. Itu. Tapi ada baiknya diperiksa, apalagi kemarin ya, coba sadar diri kemarin makan nastar berapa toples. Nah itu apalagi kemarin pada saat kita libur lebaran kan
dihidangkan di depan kita itu banyak macam-macam kue-kue yang enak-enak kan Mbak. Salah satunya ya nastar, kastengel lah itu. Tapi ternyata kan tinggi natrium, tinggi gula makanannya. Nah Ini iya. saya sendiri ini habis ini harus tes ya dok ya. Nah tapi ini biasanya pertanyaan sejuta umat. Oke sekarang kita paham harus medical check up. Biayanya dok. Ya Oh iya. biaya ini kan udah jadi momok apalagi kan Iya. teman-teman mahasiswa, aduh daripada tes gitu kan mending buat jajan. Oh gitu. Nah, iya. gimana dok kira-kira? Nah kalau untuk biaya sendiri itu tergantung dari pemeriksaan yang nanti akan diperiksakan memang. Dan kalau di RSUB sendiri itu kita affordable biayanya. Jadi Asik. ramah sama Kantong? mahasiswa, ya ramah Oh, kantongnya mahasiswa. Jadi silakan kalau misalkan mau pemeriksaan kesehatan, nah kami dari RSUB itu siap melayani. Wih, mantap. Kan Iya. deket kampus juga ya. Iya, dari Tinggal kampus set juga. ke Iya, Suhat, deket. sebelah persis. Iya. Nah kalau dokter Jody ini kan spesialis penyakit dalam, kira-kira penyakit apa saja sih yang bisa ditangani dok? Ya, jadi penyakit dalam itu banyak Mbak ya. Jadi nggak hanya diabetes, hipertensi, tapi juga ada sakit autoimun ya, alergi, terus sakit gangguan darah seperti itu. Jadi banyak sakit liver dan lain-lain. Jadi tidak hanya sakit-sakit diabetes atau hipertensi saja. Itu. Alergi bisa sampai ke sana. Ya, gitu. tadi banyak yang kita bisa ini. Dan variasi pasiennya dokter ini usianya wis macam-macam berarti, Dok? Ya, tidak hanya pasien usia tua, tapi usia muda juga. Kalau anak kecil gitu apakah ada? Kalau anak kecil itu nanti ke dokter anak. Oh, beda Ya, lagi. beda lagi. Ya. Oke. Kalau kita di atas Batas 18 usia, tahun. Di atas 15 Ya. sampai usia lansia berarti Ya, atau sampai bisa lansia, berobat. Oke. ya. Kalau dokter praktek tiap hari nih kah di RSUB? Ya, praktek tiap hari di RSUB. Wih, jadi buat teman-teman yang mau cari dokter Jody langsung ke RSUB gitu Ya. ya. Tapi kalau sehat ya enggak perlu. Ya, tapi kalau mau sehat medical check up enggak apa-apa, Oh, kita betul. bisa. Ya. Kalau medical check up juga sewaktu-waktu bisa ya dok ya? Bisa. Kita selalu siap sedia. Proseduralnya gampang, tinggal datang aja. Oh, gampang, atau tinggal gimana? datang aja, nanti ke pendaftaran, baru nanti sama orang pendaftaran akan diarahkan langsung. Iya. Oke, dan RSUB 24 jam dong pastinya. Iya, 24 jam. Oke, siap. IGD-nya siap. 24 jam kita. Oke, Iya. nah ini kita pengen nge-review lagi yang kita udah obrolin sepanjang episode ini untuk nge-reminder lagi ke pemirsa dan juga teman-teman tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat. Kan tadi dokter sentil juga, ini investasi nih jangka panjang. Jangan ya. cuman gara-gara misalnya kolesterolnya naik atau Ya. lebaran, ini doang diobatin next-nextnya enggak. Gimana ya. sih dok? Kasih dong edukasi buat teman-teman. Ya, jadi teman-teman UBTV ya, untuk menjaga pola hidup sehat setelah kita libur lebaran, yang pertama ya tetap jaga makan. Nah ini, makannya kalau bisa jangan tinggi lemak, terus yang manis-manis ya, terus goreng-gorengan, nah itu, terus juga harus perbanyak serat juga ya, buah-buahan, sayur-sayuran jangan lupa. Yang kedua, olahraga. Nah ini olahraganya harus dirutinkan. Nah ini, jadi jangan sampai males olahraga ya. Olahraga minimal bagusnya itu 30 menit sehari atau 150 menit dalam seminggu. Lalu selain olahraga, nah ini jaga pola tidur juga, jangan sering begadang. Ya ini kalau misalkan sering begadang nanti meningkatkan ini penyakit kronik. Ya jadi bisa meningkatkan resiko terkena penyakit kronik. Lalu yang keempat ya tadi kelola stres. Jadi kelola stres ya jangan jangan terlalu fokus hanya pada kehidupan ini saja ya, yaitu kerjaan atau pendidikan, tapi tetap luangkan waktu juga untuk bisa ini healing ya Pak ya tadi, healing. Lalu yang terakhir juga ini jangan merokok. Oh. Nah, merokok dan minum minuman keras karena itu nanti bisa merusak kesehatan dari teman-teman. Oh, Ya. ini tadi ya. Mungkin boleh dibahas dikit aja. Merokok dan alkohol misalnya kalau masih muda apa ngaruh sih dok? Tuh, ngaruh. Ngaruh ya? Ya, meskipun tidak dalam jangka waktu yang pendek, bisa aja dalam jangka waktu panjang nanti pada saat usia tua pengaruh. Meningkatkan resiko penyakit paru obstruksi kronis, PPOK. Iya, merokok itu. Kalau minum minuman keras ini kaitannya dengan sakit liver nanti, gangguan liver. Iya. Jadi bisa meningkatkan resiko sakit liver. Lah kalau yang ngeyel, aku udah apa-apa ya udah bertahun-tahun. Ya apa itu dok? Ya kalau misalkan sudah terlanjur ya tetap harus memeriksakan diri ke dokter. Ya, pemeriksaan tes kesehatan. Ya tadi fungsinya medical check up seperti itu. I
sih. Semoga teman-teman yang menonton episode kali ini tercerahkan ya dok ya. Apapun kondisi teman-teman hari ini, misal masih ngerasa sehat, tunggu dulu. Kalau belum pernah medical check up, jangan bersantai-santai. Mungkin ada penyakit-penyakit yang kita nggak pernah tahu. Dan ini fungsinya kehadiran dokter dan juga Rumah Sakit Universitas Brawijaya menyediakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Terima kasih banyak Dokter Jody sudah berkenan sharing. Banyak hal yang saya juga belajar dan semoga teman-teman yang nonton juga akhirnya semakin tinggi awareness terhadap kesehatan diri sendiri. Dan thank you banget teman-teman yang udah nonton di episode kali ini dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.